Halo sahabat cerdas, pada video kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 5. Pembelajaran ketiga, menjelaskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Salah satu letak suatu wilayah dapat ditentukan berdasarkan letak astronomisnya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur di peta. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal atau mendatar di atas permukaan bumi. Garis lintang membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Belahan bumi ini berpusat pada garis lintang 0 derajat atau biasa disebut garis khatulistiwa atau garis ekuator. Garis lintang berfungsi untuk menentukan pembagian zona iklim di bumi, yaitu zona iklim tropis, subtropis, sedang, dingin, atau iklim kutub. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur membagi bumi menjadi belahan bumi barat dan belahan bumi timur. Berdasarkan konferensi meridian internasional, ditetapkan bahwa garis bujur 0 derajat terletak di kota Greenwich, London, Inggris. Garis bujur 0 derajat disebut garis meridian. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Perhatikan garis lintang dan garis bujur pada peta berikut. Garis lintang posisinya mendatar atau horizontal di permukaan bumi. Garis lintang 0 derajat membagi bumi sama besar menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Garis lintang utara terletak di sebelah utara garis lintang 0 derajat, sedangkan garis lintang selatan terletak di sebelah selatan garis lintang 0 derajat. Selanjutnya, garis bujur membentang dari kutub utara sampai ke kutub selatan. Garis bujur 0 derajat melewati kota Greenwich, London, di Inggris. Garis bujur membagi bumi sama besar, yaitu belahan bumi barat dan belahan bumi timur. Garis bujur barat terletak di sebelah barat garis bujur 0 derajat. Sedangkan garis bujur timur terletak di sebelah timur garis bujur 0 derajat. Letak Indonesia. Letak Indonesia di bumi dapat dilihat dengan dua cara, yaitu letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilewati garis khatulistiwa atau garis ekuator atau garis lintang 0 derajat. Wilayah yang terlewati garis khatulistiwa memiliki iklim tropis, sehingga Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia yaitu bahwa Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan, dan Samudra Pasifik di sebelah utara dan timur. Serta Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Pembelajaran keempat, kenampakan alam Indonesia. Kenampakan alam atau bentang alam terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi, baik di daratan ataupun di perairan.
Kenampakan alam ini bisa terbentuk karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas permukaan bumi dari waktu ke waktu. Kenampakan alam berupa daratan. Yang pertama, gunung. Gunung adalah kenampakan alam yang berbentuk tinggi dan besar. Biasanya, gunung memiliki tinggi lebih dari 600 meter. Indonesia memiliki banyak gunung yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Bisa dikatakan bahwa setiap provinsi memiliki gunung. Beberapa gunung di Indonesia antara lain Gunung Slamet dan Merbabu di Jawa Tengah, Gunung Agung di Bali, Gunung Trikora di Papua, Gunung Kelut, Semeru, dan Arjuna di Jawa Timur, Gunung Gede, Pangrango, dan Gunung Salak di Jawa Barat. Yang kedua, pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung besar atau kecil yang memanjang dan sambung menyambung menjadi satu. Biasanya, pegunungan memiliki tinggi antara 500 sampai 600 meter dari permukaan air laut. Contoh pegunungan di Indonesia antara lain Pegunungan Gayo di Aceh, Pegunungan Jayawijaya di Papua. Yang ketiga, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang ada di ketinggian antara 300 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini bisa terbentuk karena proses timbunan material dari pegunungan di sekitarnya. Wilayah dataran tinggi juga sering dimanfaatkan manusia untuk dijadikan perkebunan kopi, teh, dan sayur-sayuran karena suhunya yang ideal untuk tanaman tersebut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia yang cukup dikenal luas ada Dataran Tinggi Gayo, Dataran Tinggi Agam, Dataran Tinggi Alas, Dataran Tinggi Muler, dan lain-lainnya. Yang keempat, dataran rendah. Dataran rendah ini merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian antara 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dari dataran rendah adalah banyaknya wilayah dijadikan pemukiman manusia. Suhu di dataran rendah lebih hangat hingga panas. Pemanfaatan dataran oleh manusia begitu beragam, mulai dari tempat rekreasi, pemukiman, pertanian, peternakan, dan pembangunan industri untuk kebutuhan manusia. Kenampakan alam berupa perairan. Yang pertama, pantai. Kenampakan alam perairan yang pertama ada pantai. Pantai adalah wilayah perairan yang merupakan perbatasan antara daratan dan lautan. Indonesia mempunyai garis pantai yang panjang karena bentuk negara Indonesia sendiri adalah kepulauan yang mempunyai wilayah laut yang luas. Pantai juga seringkali dijadikan tempat tujuan wisata dan mempunyai pemandangan alam yang indah. Yang kedua, sungai. Sungai juga jadi kenampakan alam yang berupa perairan. Sungai terletak di dataran yang lebih rendah. Biasanya, bagian hulu sungai berasal dari pegunungan dan akan berakhir di lautan atau disebut bagian hilir. Sungai sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai jalur transportasi, pembangkit tenaga listrik air, rekreasi, dan tempat mencari ikan untuk dikonsumsi. Indonesia yang wilayahnya luas tentunya mempunyai beberapa sungai besar yang terkenal, seperti Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Musi, Sungai Bengawan Solo. Yang ketiga, danau. Danau adalah perairan yang terletak di daratan dan dikelilingi daratan. Bentuknya berupa cekungan yang berisi air tawar. Sama seperti sungai, danau juga bisa dimanfaatkan sebagai pariwisata dan saluran irigasi pertanian masyarakat sekitar. Terbentuknya sebuah danau bisa dikarenakan beberapa macam, ada yang disebabkan karena letusan gunung berapi, gempa bumi, alami, atau juga buatan manusia yang dinamakan waduk. Yang keempat, rawa. Rawa adalah kenampakan alam perairan yang berupa daratan yang tergenang oleh air. Biasanya, rawa akan ditemui di dekat daerah pantai atau sungai besar. Rawa juga banyak ditumbuhi hutan bakau, dimanfaatkan sebagai pengairan atau dijadikan tambak ikan. Hutan bakau sendiri ada di beberapa wilayah di Indonesia, seperti hutan bakau Tarakan, hutan bakau Karimun Jawa, hutan bakau Bedul, dan hutan bakau Kulon Progo. Yang kelima, selat.
Selat adalah wilayah perairan sempit dan letaknya ada di antara dua pulau yang mempunyai jarak sekitar 200 sampai 1000 meter. Di wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, tentunya banyak selat yang bisa ditemui, seperti Selat Bali, Selat Makassar, Selat Lombok, Selat Madura, dan lain-lain. Yang keenam, laut. Laut ini adalah wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan atau pulau satu dengan yang lainnya. Laut tentunya menjadi tempat hidup banyak makhluk hidup. Namun, manusia juga memanfaatkannya sebagai sumber garam, jalur transportasi, hingga budidaya ikan dan rumput laut. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.